Partai Golkar mengaku akan meminta jatah 5 kursi jika paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden berikutnya. Pernyataan Golkar langsung direspon oleh Gibran. Dikutip dari tribunsolo.com, Gibran menyebut pihaknya akan mendiskusikan hal ini setelah keputusan KPU resmi dikeluarkan. Dirinya menegaskan masih fokus perolehan hasil dari KPU yang nantinya akan diumumkan pada 20 Maret 2024. Hal ini disampaikan Gibran saat dikonfirmasi di kantornya Solo, Jawa Tengah pada Senin 18 Maret. Nantinya pihaknya akan membicarakan usulan-usulan semacam ini dengan Capres Prabowo. Ia sendiri mengaku belum ada masukan mengenai siapa saja yang akan masuk dalam kabinet, termasuk mengenai persentase dari kalangan partai maupun profesional yang akan masuk dalam jajaran menteri. Ia juga belum ada masukan. Wali Kota Solo itu juga menepis kabar bahwa nantinya Presiden Jokowi akan ikut andil dalam penyusunan kabinet. Sejauh ini diskusi mengenai penyusunan kabinet hanya terbatas ia dan Prabowo saja. Dijelaskannya belum ada arahan untuk melibatkan ayahnya tersebut dalam penyusunan kabinet. MKGR dan Golkar harus mendapat porsi yang lebih besar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta porsi besar dalam kabinet yang akan dipimpin Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Organisasi pendiri Partai Golkar musyawarah kekeluargaan gotong royong satu suara dengan Airlangga. Ketua Dewan Pakar DPP MKGR Azwir Dainitara mengungkap alasan mengapa Golkar berharap mendapat jatah kursi menteri lebih besar. MKGR menyebut Golkar telah bekerja keras untuk memenangkan Prabowo Gibran. Menurutnya, tak adil jika ada partai lain yang mendapat kursi lebih banyak dibanding Golkar. Sebab menurut Azwir, berpolitik adalah untuk merebut kekuasaan yang tujuannya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya sudah sewajarnya Golkar mendapatkan jatah kursi menteri terbanyak dibandingkan anggota koalisi Indonesia Maju lainnya. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan Azwir dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 17 Maret 2024. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga buka suara terkait jatah menteri di koalisi Prabowo Gibran. Awalnya, Airlangga mengatakan 80 hingga 90% pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Bahkan Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Dengan kemenangan itu, Airlangga berharap Golkar bisa mendapat jatah 5 kursi. Itu adalah kita berharap ke depan bagaimana kursi menteri di kabinet nanti MKGR dan Golkar harus mendapat porsi yang lebih besar. Yang berjuang keras untuk Prabowo dan Gibran. Di samping itu juga ke depan kabinet diisi orang-orang yang berjuang untuk kemenangan Pak Airlangga, Pak Prabowo dan Gibran. Karena kita yang kerja keras, jangan kita kerja keras yang dapat tempat orang lain, kan tidak adil. Titik Soeharto kembali mengunggah momen manis di Instagram pribadinya. Setelah sempat berbuka puasa dengan Prabowo Subianto dan sang putra Didit, kini Titik turut mengunggah kebersamaan dengan kucing kesayangan Prabowo. Foto tersebut diunggah pada Sabtu 16 Maret 2024. Titik terlihat mengenakan baju pink dengan balutan selendang. Ia tampak memberikan makan Bobby, kucing kesayangan Prabowo. Setidaknya ada 4 foto yang diunggah oleh putri Presiden kedua Indonesia, Soeharto tersebut. Sebelumnya, Titik juga mengunggah kebersamaan dengan Prabowo. Dalam unggahan itu, Titik dan Prabowo mengenakan baju dengan warna senada. Sedangkan sang putra Didit mengenakan baju berwarna coklat. Ketiganya duduk di ruang makan dengan hidangan makanan di depannya. Diduga ketiganya sedang berbuka puasa bersama. Hal ini terlihat dari keterangan unggahan putri Presiden kedua Soeharto itu. Titik bersyukur karena ia, Prabowo dan sang putra bisa melewati hari pertama puasa dengan lancar. Unggahan itu pun turut dikomentari istri Deddy Corbuzier, Sabrina Khairunisa. Sabrina menyebut bahwa terdapat banyak cinta dalam foto Titik. Polemik yang saat ini sedang terjadi antara PAC dan DPC PD.
Aksi demonstrasi dilakukan kader dari pengurus anak cabang PDIP Weru, Baki, dan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka menyampaikan keluhan soal isu dua caleg PDIP yang diduga tak akan dilantik oleh DPC PDIP Sukoharjo. Dikutip dari tribunsolo.com, aksi demonstrasi dilakukan di depan kantor KPU Sukoharjo Senin 18 Maret 2024. Massa mulai berdatangan di kantor KPU pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menggunakan motor, bus hingga mobil orasi. Diperkirakan ada ratusan kader PDIP yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Setelah berorasi, sejumlah perwakilan yang mengenakan seragam PDI Perjuangan dipersilakan masuk ke kantor KPU Sukoharjo. Mereka melakukan audiensi dengan Ketua dan Komisioner KPU Sukoharjo. Ketua Ranting PDIP Karangtengah, Didi Rudianto, mengaku aksi ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada KPU Sukoharjo. Pasalnya, ada dua caleg PDIP yang terancam tak dilantik oleh DPC PDIP. Keduanya ialah Tiwi Pramudiatna yang bertarung di Dapil 2 dari Weru dan Ngadianto yang bertarung di Dapil 5 dari Mojolaban. Menurut Didi, alasan tidak dilantiknya Tiwi dan Ngadianto karena aturan partai yang menurutnya tidak jelas. Oleh karenanya, KPU diharapkan bisa mempertahankan mekanisme aturan yang berlaku. Setelah berdemo di kantor KPU Sukoharjo, mereka akan bergeser ke kantor DPC PDIP Sukoharjo. Meski Komisi Pemilihan Umum belum mengumumkan data resmi Pilpres 2024, tetapi Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku akan mengadopsi program Capres 03 Ganjar Pranowo jika nantinya menjadi presiden. Lantas, program apa saja yang nantinya akan diadopsi Gibran? Dikatakan Gibran, ia akan menyempurnakan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Program itu sebelumnya telah dicanangkan era kepemimpinan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Menurutnya, program itu saat ini sudah dikerjakan di Surabaya, Jawa Timur. Yang nantinya juga akan mengadopsi program Capres 03 Ganjar, yaitu satu keluarga miskin, satu sarjana. Nantinya, Gibran akan menyempurnakan lagi program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP dalam memberikan beasiswa ke luar negeri. Gibran menilai LPDP sangat penting untuk masa depan bangsa. Ia pun tak masalah jika dianggap meniru program dari mantan atasannya tersebut. Menurutnya, paslon lain memang orang-orang yang memiliki ide bagus. Sebelumnya, Wali Kota Solo itu juga memberikan akses internet gratis di Loji Gandrung. Internet tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengerjakan skripsi atau yang ingin mengerjakan tugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.